Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 1, subtema 4 di pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran yang keempat ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SBDP, dan muatan matematika. Tetap semangat ya. Oke, baik, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Baik anak-anakku, untuk muatan bahasa Indonesia, kita masih belajar tentang kalimat penolakan. Ya, sekarang perhatikan semuanya. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Nah, di bawah ini ada percakapan yang diperagakan oleh Lani dan Edo. Percakapan yang pertama, ayo kita bergotong royong membersihkan lingkungan, ajak Lani. Tidak mau ah, aku malas. Bekerja bakti itu kan melelahkan, jawab Edo. Kemudian percakapan yang kedua yang dipraktekkan oleh Lani dan Edo juga. Ayo kita bergotong royong membersihkan lingkungan, ajak Lani. Maaf Lani, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, anak-anakku sekalian, selain kalimat penolakan, nah di sini juga ada kalimat ajakan, yaitu kalimat yang diawali dengan kata ajakan, diantaranya ayo dan diakhiri dengan tanda seru, ya. Oke, baik, kita lanjut. Setelah kita membaca percakapan yang dilakukan Lani dan Edo, sekarang menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan di masyarakat? Nah, kira-kira percakapan yang mana ya? Kita lihat. Ya, ini percakapannya. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, ajak Lani. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, inilah kalimat penolakan yang disampaikan oleh Edo yang dapat menjaga kerukunan. Kenapa? Karena penolakannya lebih halus, lebih sopan. Diawali dengan kata maaf. Beda dengan yang pertama, tidak mau ah, aku malas. Nah, itu kalimat yang disampaikan Edo pada percakapan pertama itu kayaknya atau sepertinya kurang cocok. Kenapa? Tidak sopan, ya. Dia langsung bilang, "Tidak mau ah, aku malas." Nah, itulah kalimat penolakan yang dapat merusak kerukunan di masyarakat. Buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih, ya. Kita suruh milih salah satu gambar, kemudian membuat cerita. Nah, Pak Guru berikan contoh. Misalkan Pak Guru memilih gambar ini. Ya, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau ah, malas bekerja itu melelahkan. Nah, percakapan ini kita coba buat cerita. Contohnya, ya, pada hari Minggu, Lani mengajak Edo untuk bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Tetapi Edo menolak dan bilang malas. Karena kerja bakti itu melelahkan, kata Edo. Seharusnya Edo menolak ajakan Lani dengan kata-kata yang sopan atau
Edo ikut Lani bergotong royong. Nah, itu adalah cerita berdasarkan gambar atau berdasarkan percakapan di atas. Sekarang, kalau misalkan Pak Guru pilih percakapan yang satu. Nah, percakapan ini. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Kira-kira kalau dibuat cerita seperti apa ya? Nah, pada hari Minggu, Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Tetapi Edo menolaknya dengan kata-kata yang baik karena Edo ada keperluan mendadak. Nah, anak-anakku, itulah muatan bahasa Indonesia yang kita pelajari hari ini. Tentunya kita masih belajar dengan kalimat muatan, kalimat penolakan. Pak Guru ulang lagi, ketika kita menyampaikan kalimat penolakan, kita harus menyampaikannya dengan kalimat yang sopan, ya. Terutama kita harus kalimat kita diawali dengan kata maaf, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada pembelajaran kali ini kalian dapat memahaminya. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia, kali ini anak-anak bertemu kembali dengan Bu Saimah dengan muatan SBDP. Tetap semangat ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat mozaik menggunakan bahan alam. Salah satu jenis karya seni dari bahan alam adalah mozaik. Mozaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang data. Bahan alam untuk membuat mozaik antara lain pecahan kulit telur, biji-bijian, potongan kertas. Mozaik adalah seni menggabungkan sebuah kepingan-kepingan bahan alam menjadi sebuah gambar atau pola yang baru. Kepingan tersebut bisa berasal dari kertas, kulit telur, keramik, kaca, daun, batu, kayu, atau bahan lainnya. Perbedaan antara kolase dan mozaik adalah kolase menggunakan bahan dengan tema atau jenis apapun untuk disatukan menjadi seni baru. Sedangkan mozaik menggunakan susunan kepingan dengan jenis atau bahan yang sama. Di bawah ini adalah contoh-contoh kolase. Yang pertama adalah gambar kupu-kupu yang sudah disusun dengan menggunakan bahan alam dari biji-bijian. Sedangkan kolase yang kedua adalah gambar sapi. Ini kita susun dengan menggunakan bahan alam daun kering. Yang di bawahnya adalah contoh mozaik. Yang pertama ini adalah gambar ayam. Ini kita dengan menggabungkan antara bahan dari kulit telur. Sedangkan contoh mozaik yang kedua adalah ini kita ambil dari bahan pecahan kepingan keramik. Anak-anak, semoga pembelajaran pada kali ini anak-anak mengerti. Baca kembali buku temanya dan tonton kembali videonya. Anak-anak akan berlanjut dengan pembelajaran muatan matematika bersama Bu Mariani. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Hari ini kita masih belajar dari rumah. Semoga tetap menyenangkan. Nah, tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin, kemudian dilanjutkan lagi SPDP dengan Bu Saimah. Nah, untuk muatan matematika, kita akan membahas soal yang terdapat pada buku tema kalian, yaitu soal yang ada pada halaman 166 dan 167. Disimak baik-baik anak-anak materinya. Nah, kita akan menyelesaikan soal cerita berikut ini. Soal pertama, Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, kalau ini udah jelas ya, anak.
Ibu tadi bikin kue lemper, nih 115. Terus lapis 85. Terus donat 75. Nah, kue ibu seluruhnya ada berapa jumlahnya? Nah, berarti dia ditambah. Seperti biasa, pakai jawab. Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Ini namanya kalimat matematika ya. 115 ditambah 85 ditambah 75. Bagaimana cara menjawabnya? Kita bisa menggunakan cara pendek, tapi jangan disusun ke bawah semuanya. Ya, 22 dulu. 115 ditambah 85 dulu ya. Nanti baru setelah itu hasilnya dijumlahkan dengan yang belakang. Nah, seperti ini, guru tuliskan ya, seperti ini. 115 ditambah 85. Ingat peletakan satuan dan puluhannya harus tepat ya, Nak. 5 ditambah 5, 10 Bu Guru. Berarti kita tulis angka nolnya ya, karena angka satuannya yang kita tulis. Angka puluhannya kita simpan di atas angka 1. 1 tambah 1, 2. Ditambah 8 sama 10. Berarti 0. Taruh lagi 1 di atasnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, nah. Hasil yang pertama sudah dapat. Ada 200 ya. Kue lemper sama kue lapis itu jumlahnya 200. Nah, sekarang mau kita tambahkan lagi dengan kue donat. Berarti baru nih kita tulis nih ya. Nih, kita tandai kalau yang ini sudah selesai dikerjakan. Tinggal yang ini yang belum. Hasil di bawah ini kita tulis di atas. Ditambah dengan 75. Nah kan sama ya. 200 ditambah 75. Ini juga mudah. 0 ditambah 5. 5. 0 ditambah 7. 7. 2 tidak ada pasangannya berarti langsung turun. 275 ya. Jadi jumlah kue seluruhnya ada 275 kue anak-anak, seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Nah, jumlah minuman mula-mula ada 336 gelas. Nah, berapa sisanya jika sudah diminum 50 gelas dan 92 gelas? Nah, jadi pertama nih, ada minuman 336. Diminum 59 gelas, terus diminum lagi 92 gelas. Itu artinya pengurangan berulang ya, 3 bilangan. Nah, kalimat matematikanya kita tulis 336 dikurang 59 dikurang 92. Sama, kita kerjakan dulu nih. Nih, yang ini kita kerjakan ya. Pakai cara ke bawah atau cara pendek saja. Nah, 336 dikurang 59. Ingat peletakan puluhan dan satuannya jangan sampai terbalik ya. 9 nggak bisa Bu Guru. Wah, kalau 6 dikurang 9 tidak bisa, berarti kita harus pinjam ke angka mana? Betul, kita pinjam ke angka 3-nya anak-anak ya. Nah, kita pinjam ke angka 3. Nah, ini 6 nggak bisa dikurang 9, kita pinjam ke angka 3 ya. 3 kita pinjam, kita coret. 3 dipinjam, 1 menjadi 2. Nah, kita tulis nih. 2 berarti karena sudah kita pinjam 1 nih 3-nya. Satunya jadi punya 6. Jadi 16. 16 dikurang 9 sekarang sudah bisa. Berapa? Betul. 16 dikurang 9 sama dengan 7. 2 dikurang 5 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti kita pinjam lagi ke angka 3 yang di depannya. 3 kita pinjam 1 jadi 2. Nah, 2 yang ini, yang pertama, nah, 2 yang belakang ini nih, yang tadi kita sudah pinjam, sisa yang kita pinjam, coba kita tambahkan dengan 1 yang dari sini. Jadi, 12. 12 dikurang 5 sama dengan, betul, 7. Nah, sekarang tinggal 2, tidak ada pasangannya, berarti tinggal turun jadi 2. 277. Nah, jadi yang pertama adalah ketika 336 dikurang 59, hasilnya 277. Hasil dari ini, setelah itu kita kurangkan lagi dengan 92. Ya, nah kita tulis seperti ini. Nah, kalau ini langsung ya, 7 dikurang 2, 5. 7 dikurang 9 bisa enggak? Tidak bisa. Nah, karena tidak bisa kita pinjam ke angka 2-nya. Angka 2-nya kita pinjam 1 menjadi 1.
Nah, satunya lagi tadi yang sudah kita pinjam, kita taruh di depan angka 7 menjadi 17. 17 dikurang 9 sama dengan, betul, 8. 1 tidak ada pasangannya, menjadi 1. Nah, jadi jumlah minuman yang tadinya 336 setelah diminum 59 gelas dan setelah diminum 92 gelas, sisanya adalah 185 gelas ya. Nah, jadi sisa minuman ada 185 gelas. Seperti itu. Oke, kita berlanjut ke soal nomor. Oke, pada soal nomor 3. Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir kepada Udin. Nah, setelah itu biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148. Berapa sisa biji-bijian sekarang? Nah, kalau tadi nomor 1 penjumlahan 3 bilangan, sedangkan nomor 2 pengurangan 3 bilangan, dan di nomor 3 ini adalah campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalian simak baik-baik nih. Di mana letak penjumlahannya? Nah, di sini nih. Udin mempunyai 180. Terus Udin dikasih lagi nih sama kakaknya si Mutiara 125. Berarti kan tambah banyak biji-bijian Udin. Nah, sudah banyak itu, ternyata sama Udin digunakan lagi 148 butir. Nah, berarti kan dikurang karena dipakai. Jadi, kita tulis dulu kalimat matematikanya. 180 ditambah 125 dikurang 148. Nah, ini kalimat matematika. Ingat, kita kerjakan dulu yang paling depan ya, berarti dijumlah dulu. Nah, kita susun pakai cara seperti ini. 0 ditambah 5, 5 Bu Guru. 8 tambah 2, 10. Berarti satuan yang kita tulis 0, taruh satunya di atas angka 1. 1 ditambah 1 tambah 1, jadi 3. Nah, berarti biji-bijiannya Udin tuh ada 305, karena dia dapat dari Mutiara. Nah, 305 ini digunakan sama Udin 148. Berarti kita tulis lagi, ya. 305. Nah, dikurang 148. Nah, ini nih biasanya suka salah dalam mengerjakannya. 5 dikurang 8 jelas tidak bisa. Kita mau pinjam ke 0, 0 nggak punya nilai. 0 kan. Nah, jadi kita pinjamnya bukan ke puluhan, tapi kita pinjam ke ratusan untuk puluhan yang di sini. 3, kita pinjam dulu nih. 3-nya kita pinjam jadi 2 ya. Nah, yang 2 kita ini, yang tadi sudah kita pinjam, satunya bukan ditaruh di angka 5, nak, tapi di angka 0. Nah, jadi ini nilainya 10 ya. Nah, 10 ini baru kita pinjam untuk di angka 5. 10 kita pinjam menjadi 9. Nah, 5-nya baru menjadi 15. 15 dikurang 8, betul, 7. 9 dikurang 4 bisa nggak? Bisa. Jawabnya adalah 5. 2 dikurang 1, 1. Nah, jadi sisa biji-bijiannya Udin sekarang ada 157. Seperti itu ya. Nah, ini soal nomor 3. Kemudian kita akan beralih ke soal nomor 4. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini, perhatikan soal ceritanya. Ibu membuat 115 kue. Nah, kemudian kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah. Menurut kalian kalau kuenya tadi ada 115, dikasih ke bibi 175, kuenya bertambah atau berkurang? Betul, berkurang. Nah, terus ibu dapat lagi kue. Dikasih lagi nih kue ibu sama tetangga, 50 buah. Kira-kira kuenya ibu sekarang bertambah atau berkurang? Betul, bertambah. Nah, jadi di soal nomor 4 ini kebalikan dari soal yang nomor 3. Jika di nomor 3 tadi ditambah baru dikurang, nah kalau di soal nomor 4 ini dikurang dulu baru ditambah. Oke, kita tulis kalimat matematikanya 115 dikurang 75 ditambah 50. Seperti biasa, kita kerjakan yang paling awal, kita susun ke bawah pakai cara pendek. 5 dikurang 5 sama dengan habis ya, 0. 1 dikurang 7 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita pinjam ke angka 1 di depannya. Menjadi 11.
11 dikurang 7 sama dengan 4. Sudah dapat nih hasilnya 40 ya. Yang tadi kita kerjakan adalah yang ini. Nah, sekarang yang 40 ini mau kita jumlahkan dengan yang 50 pemberian dari tetangga. Nah, kita tulis seperti ini. 40 ditambah 50. Pasti ini udah pada bisa nih. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 5 sama dengan 90. Nah, jadi kue ibu sekarang ada 90 buah. Insya Allah mudah ya anak-anak ya. Yang terpenting adalah dalam mengerjakan soal matematika itu ketelitian dalam menghitung dan harus sering-sering berlatih di rumah. Boleh minta ayah, bunda, atau kakaknya membuatkan soal-soal yang mudah ya terlebih dahulu biar kamu bisa mengerjakannya sendiri. Nah, nanti kalau sudah bisa mengerjakan yang mudah, minta soal yang sedikit lebih sulit. Jadi kalian makin paham materinya ya anak-anak, seperti itu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, nanti seperti biasa ada tugas dari Bapak Ibu Guru, kalian kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh ya anak-anak. Nah, untuk besok kita akan ada final menuju Muharram ya, lomba virtual Muharram. Siapapun yang masuk final, selamat dan nanti kalian berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik ya anak-anak. Apapun hasilnya, insya Allah itu adalah yang terbaik. Tetap semangat. Sampaikan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah banyak membantu di rumah. Ya, jangan lupa terapkan 5M. Ibadahnya, sholat, mengajinya juga tidak lupa ya anak-anak. Sampai ketemu lagi di muatan yang akan datang. Sebelumnya kita tutup dengan doa sesudah belajar ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.